Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Putri dari kelas Farmasi A. Akan mempresentasikan analisis kation SN2+ dan anion S2-. Kation adalah ion bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron karena tertarik ke katoda. Contoh, SN2+ atau timah putih adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn dengan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Anion adalah ion yang bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron karena dia tertarik menuju anoda. Contohnya S2- adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol S dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Sifat kimia Sn atau timah. Timah mempunyai sifat tahan karat ketika terkena air tetapi tidak tahan terkena asam dan alkali. Ia tidak terlalu terpengaruh oleh air dan oksigen pada suhu kamar, tidak karatan dan tidak mudah korosi. Timah biasanya digunakan sebagai lapisan pelindung untuk logam lain. Lapisan ini berguna untuk mencegah oksidasi lanjutan oleh oksigen yang ada pada udara atau air. Akan tetapi, suhu tinggi timah dapat membentuk oksida timah. Contoh jurnalnya saya mengambil judul tinjauan aspek korosi pada makanan dalam kemasan kaleng. Kaleng adalah lembaran baja yang disalut timah atau Sn atau berupa wadah yang dibuat dari baja dan dilapisi timah putih tipis dengan kadar tidak lebih dari 1 sampai 1,25% dari berat kaleng itu sendiri. Terkadang lapisan ini dilapisi lagi oleh lapisan bukan metal yaitu untuk mencegah reaksi dengan makanan ataupun minuman di dalamnya. Kelebihan menonjol dari kemasan ini adalah bisa dilakukannya proses sterilisasi, sehingga makanan yang disimpan di dalamnya menjadi steril, tidak mudah rusak dan awet. Salah satu aspek penting dalam produk makanan dalam kemasan kaleng yang sering terlupakan adalah masalah terkorosinya kaleng oleh makanan yang ada di dalam, ditinjau dari jenis makanan dan lamanya dalam kemasan. Di Indonesia ini, masalah tersebut seharusnya sudah waktunya mendapat perhatian yang serius. Dalam tulisan ini dikemukakan jenis-jenis korosi yang sering terjadi pada kaleng pengemasan makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan untuk kaleng pengemas makanan. Kemajuan yang telah dicapai dalam teknik pengawetan makanan dan minuman dalam kaleng menawarkan kepada konsumen hal-hal yang menarik. Di antaranya yang cukup menonjol adalah segi kepraktisannya. Kondisi masyarakat masa kini yang menyebabkan timbulnya kecenderungan untuk memilih hal-hal praktis kiranya telah merupakan salah satu penunjang bagi perkembangan industri makanan dan minuman dalam kaleng yang cukup baik ini. Akan tetapi di samping daya tariknya, banyak faktor yang memungkinkan timbulnya masalah-masalah produk makanan kaleng. Mengingat perkembangan industri pengalengan makanan di Indonesia yang cukup mengembirakan ini, yang berarti juga semakin luasnya lingkup masyarakat yang terlibat. Kiranya perlu perhatian yang lebih serius terhadap setiap kemungkinan masalah yang menyertainya. Produk yang berupa makanan dan minuman dalam kemasan kaleng umumnya berasal dari bahan alami yang masih segar seperti berbagai jenis daging, ikan, susu, sayur mayur, buah-buahan yang diolah secara fisik dan kimia agar dapat disajikan dalam bentuk kemasan dalam kaleng untuk berbagai tujuan. Misalnya untuk memberi rasa, aroma, warna, atau untuk mengawetkan. Ke dalam produk-produk tersebut seringkali ditambahkan senyawa-senyawa kimia sintetik tertentu yang sering disebut sebagai senyawa adiktif. Dengan demikian, ditinjau dari segi kimia, jelaslah bahwa produk makanan dalam kaleng berbeda dengan bahan-bahan alami yang masih segar, sehingga sebelum dipasarkan produknya harus sudah memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku, terutama persyaratan kesehatan. Selanjutnya, proses korosi pada kaleng makanan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, kandungan senyawa-senyawa tertentu di dalam produk makanan yang sifatnya korosif, seperti senyawa sulfur, kolida,
nitrat, dan sebagainya. Yang kedua, keasaman atau pH produk makanan. Yang ketiga, jenis dan bahan kaleng. Yang keempat, kondisi penyimpanan seperti suhu, tekanan, kelembapan, ruangan, dan sebagainya. Bila produk makanan minuman yang dikalengkan sangat korosif, maka setelah lapisan timah bisa ditambahkan lapisan pelindung organik yang akan menghalangi kontak antara permukaan lapisan timah dengan lingkungan yang korosif. Selain itu, pada permukaan lapisan timah juga dapat dibuat lapisan oksidanya untuk mendapatkan permukaan yang pasif. Metode penelitian, pengujian dengan asam nitrat juga memberikan petunjuk yang sama. Dalam pengujian dengan asam sitrat, kaleng S dan M tidak menunjukkan adanya tanda-tanda korosif pada perendaman selama 24 jam. Sedangkan pada contoh-contoh kaleng lainnya nampak adanya tanda korosif dengan tingkat yang berbeda-beda. Ini merupakan hasil dan pengamatannya. Kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian serta beberapa hasil pemeriksaan di atas, ada beberapa hal yang bisa dijadikan kesimpulan. Pertama adalah peranan ketebalan lapisan timah, terutama pada produk dengan keasaman tinggi, nampaknya tetap menentukan meskipun digunakan lapisan dinding pelindung organik. Hal ini disebabkan karena pemakaian lapisan pelindung organik masih dibayangi oleh adanya diskontinuitas maupun terjadinya cacat yang sukar dihindarkan, sehingga fungsi perlindungan berkurang atau bahkan tidak sempurna. Bila mana diperlukan, bisa diatasi dengan memberikan perlindungan lengkap. Baik, untuk yang kedua yaitu anion S2-min. Saya mengambil contoh jurnal dengan judul potensi belerang dari fukase eceng gondok. Ini bisa dilihat abstraknya. Belerang adalah bagian yang penting dari protein dan asam amino. Umumnya es organik merupakan sumber utama belerang untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menyerap belerang terutama dalam bentuk ion sulfat atau SO4-2-min anorganik. Sulfat dalam tanah sangat mudah tercuci sehingga pemberian pupuk yang mengandung SO4-2-min seperti pupuk amonium sulfat dan mengandung 21% N dalam bentuk NH4+ untuk membantu meningkatkan kandungan N dalam tanah. Penggunaan belerang sebagai sumber energi oleh mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik dan efek penggenangan serta penyerapan sulfur oleh tanaman. Dalam suasana reduksi akan terbentuk H2S yang merupakan hasil reduksi SO4-2-min dan jumlahnya berhubungan langsung sebagian besar pelakuan dosis pupuk belerang pada tarak bokase eceng gondok. Pengamatan pertumbuhan tanaman. Pengamatan pertumbuhan tanaman meliputi jumlah anakan. Pengamatan jumlah anakan dilakukan setiap 2 minggu. Pengamatan dilakukan ketika tanaman padi berumur 0, 14, 28, 42, 56, dan 70 hari setelah tanam. Penelitian ini adalah didasarkan pada pemanfaatan gulma eceng gondok untuk mendapatkan pupuk bahan organik dalam bentuk fukase eceng gondok yang unggul dalam meningkatkan unsur belerang yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama padi. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah mendapatkan padi yang berkualitas, produktivitas tinggi, dan fukase eceng gondok yang unggul dengan kelebihan unsur belerangnya. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk fukase eceng gondok dan belerang terhadap komponen hasil yaitu kandungan protein, asam amino, sistein, metionin, protein, dan amida, karbohidrat seperti padi, gula, pati, lignin, dan lemak, serapan belerang, dan hasil padi serta beberapa sifat kimia tanah yang meliputi pH, C, N, P, Zn, dan Fe pada fluventic Euthydex. Mencari dosis optimum pupuk S pada setiap dosis bokase yang memberikan hasil gabah tertinggi padi varietas Cirang pada fluventic Euthydex. Mengetahui bagaimana hubungan antara sifat kimia tanah dengan es total tanah serta serapan es oleh tanaman padi.
Metode penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Agrikultur Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kecamatan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian 782 meter di atas permukaan laut pada bulan April sampai Oktober 2012. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Bokasia eceng gondok merupakan bahan organik yang unggul dengan kelebihan unsur belerang yang dimilikinya. Terjadi interaksi antara pupuk es dengan bokasia eceng gondok terhadap es total SO42-, tersedia N total C organik, P tersedia Zn serapan es, dan BGKG. Secara mandiri pupuk es dan bokasia eceng gondok mempengaruhi ketersediaan P tanah. Diperoleh dosis optimum sebesar 35,55 kg belerang dan 3,26 bokasia eceng gondok untuk menghasilkan BGKG padi sawah sebesar 9,27, dan hubungan fungsional antara respon yang diukur dengan BKG pada sawah diperoleh pada tersedia serapan es dan SO42- tersedia yang mempengaruhi BGKG pada sawah dengan R2 sama dengan 0,70. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.